Ya, malam Bu Ira. Sekali lagi malam Pak Sadrak, senang ketemu dengan Bu Ira dan Pak Sadrak juga teman-teman pada malam hari ini. Iya, Pak Ongki, kita mau ngomongin soal mengapa aset itu penting, Pak Ongki. Ya, Nah, tapi ya. sebelumnya, kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya kalau di dunia bisnis, terutama di dunia penjualan dan bisnis jaringan, eee, apa sih, Pak, yang dimaksud aset itu untuk di bidang bisnis MLM dan penjualan ini, Pak? Ya, aset itu ada dua hal yang paling besar kalau kita bicara aset. Ya, kita dalam teori akuntansi mengatakan ada aset yang nampak atau berwujud. Bahasa kerennya kan adalah tangible asset. Lalu ada aset yang tidak nampak atau intangible asset. Ya, seperti kalau teman-teman Anda tahu, atau tahukah teman-teman bahwa saat ini si Levi's jeans itu sudah nggak punya pabrik lagi. Dia hanya melakukan franchising. Jadi ada yang mau buka di India, mau buka di Amerika, mau buka di Indonesia, ya dipersilakan dengan kontrol mutu yang tepat. Kenapa? Karena Levi's itu sudah masuk ke dalam kategori top of mind dari orang banyak. Dia nyari pakaian, dia akan nyari jeans, ya akan berkiblat ke Levi's tadi. Itu salah satu bentuk aset, Bu Ira, yang namanya adalah brand. Itu disebut dengan intangible asset. Kalau aset yang tangible, ya seperti Bu Ida sampaikan tadi, misalnya contoh rumah kita itu adalah aset. Kemudian apalagi ya, properti adalah aset. Bahkan ada yang mengatakan suami adalah aset, ya boleh juga gitu ya. Setiap bulan dapat uang gitu ya. Atau misalnya contoh yang tangible ya, kendaraan mobil ya itu adalah aset. Namun pengetahuan, nah termasuk teman-teman malam hari ini atau yang rutin ikut acara setiap hari Senin, itu Anda menambah pengetahuan, berarti Anda memperbaharui atau meningkatkan aset Anda. Pengetahuan adalah aset, Bu Ira. Kenalan adalah aset, networking termasuk adalah aset. Nah, kenapa saya katakan aset? Saya punya beberapa teman-teman, Bu Ira, yang kerjanya adalah deal maker. Deal maker bukan untuk membuat sebuah deal, tetapi untuk membantu terjadinya sebuah deal. Jadi misalnya contoh gini, Ibu Ira nih misalnya saat ini punya tanah misalnya ya, Ibu Ira punya tanah. Lalu Ibu Ira kesulitan, waduh saya punya tanah nih luasnya misalnya 10 hektar, bingung nih mau bangun apa. Atau saya sudah punya konsep tapi nggak punya uang, saya pinjam bank, berat kalau pinjam bank, dan seterusnya, prosedurnya lama dan seterusnya, singkat cerita. Nah ada sahabat-sahabat saya yang jadi deal maker, hampir sama dengan maklar, namun mereka tidak menjual, dia hanya memperkenalkan. Kenapa? Karena dia mengenal banyak orang. Jadi akibat memperkenalkan itu, dia mendapatkan bonus, mendapatkan bayaran. Aset networking adalah aset, kenalan Anda adalah aset. Gampangnya beginilah, kalau teman-teman Anda kenal seseorang dan orang itu mengenal Anda, kan hidup kita jauh lebih mudah. Contoh paling gampang kan, misalnya kalau Ibu Ira atau saya atau Pak Sadar atau siapapun ya, kita kenal baik dengan seorang dokter. Dokter itu rame banget. Tapi kalau kita kenal baik, yang terjadi adalah kita mungkin bisa montrong antrian, misalnya contoh ya, motong antrian karena kenal baik. Itu adalah aset juga secara tidak langsung gitu. Atau misalnya contoh paling simpel lah, saya punya punya teman, bukan punya teman, punya kenalan baik seorang tukang parkir. Jadi kalau saya parkir di situ, dia pasti cari tempat yang paling bagus kan, tempat makan itu kan rame. Itu adalah aset. Kenapa? Networking tadi kan, kenalan. Kenalan kita secara tidak langsung adalah aset. Namun kita tidak bisa manfaatkan ini secara langsung untuk mendapatkan finansial. Malam hari ini kita bicara tentang bagaimana aset itu bisa membuat Anda mendapatkan uang atau bisa mendapatkan kekayaan atau bisa meningkatkan keuangan Anda. Gambarannya seperti itu, Bu Ira. Mengapa aset itu menjadi satu hal yang penting dan kenapa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Sebelum masuk lebih jauh, kita bicara tentang apa sih sebetulnya aset itu. Nah, teman-teman, beberapa sumber mengatakan aset adalah sumber-sumber, ulangi ya, aset adalah sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki. Jadi, yang dikategorikan aset adalah sumber daya ekonomi yang Anda dan saya miliki. Apa sih sumber daya ekonomi? Misalnya contoh, Anda punya rumah, rumah itu Anda koskan, Anda kontrakan, ya adalah aset. Rumah itu Anda bisa bikin tempat jualan, adalah aset. Rumah itu tempat bernaung Anda nggak perlu ngekos, adalah aset. Atau misalnya contoh mobil, mobil itu Anda rentalkan, mobil itu Anda sewakan, adalah aset. Atau misalnya pengetahuan, pengetahuan yang Anda kembangkan, lalu Anda ajarkan kepada orang lain sehingga teman-teman mendapatkan pendapatan dari pengetahuan tersebut, itu adalah aset Anda. Jadi sekali lagi, aset adalah sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki. Nah, namun teman-teman, Anda dan saya perlu garis bawahi, sumber-sumber daya ini terkadang pengelolaannya tidak maksimal atau pemanfaatan tidak maksimal.
Oleh karena itu malam hari ini kita bicara tentang bagaimana memaksimalkan itu. Sebelum saya bicara lebih detail tentang aset, saya tanya dulu dan teman-teman Anda tolong jawab. Ini pertanyaan penting. Menurut teman-teman, di manakah terletak sumber daya yang paling besar namun tidak pernah dimanfaatkan orang? Sekali lagi ya. Teman-teman Anda tolong jawab, tolong berikan respon, dan tolong ketik di kolom chat. Menurut teman-teman yang hadir malam hari ini, di manakah terletak sumber daya yang paling besar namun tidak pernah dimanfaatkan secara maksimal oleh Anda dan saya? Di manakah lokasi atau tempat sumber daya yang paling besar yang tidak pernah kita manfaatkan atau tidak pernah kita kembangkan? Ayo, saya berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Nah, Ibu Ira, kita lihat dulu nih, Ibu Ira ya. Teman-teman ini sangat-sangat aktif. Wah, diri sendiri, otak kita, terima kasih. Lalu mindset, ya. Pikiran, terima kasih. Sumber daya manusia, terima kasih. Otak dan sebagainya, terima kasih. Tahukah teman-teman bahwa sumber daya yang paling besar atau tempat beradanya sebuah sumber daya yang paling besar yang tidak pernah dieksplor, dimanfaatkan atau dioptimalkan adalah pekuburan. Saya ulangi ya. Sumber daya yang tersia-siakan di dunia ini letaknya di mana? Letaknya ada di pekuburan. Kenapa letaknya di pekuburan? Karena di sana terpendam jutaan potensi yang tidak pernah dikeluarkan. Di sana terpendam jutaan bakat dan minat yang tidak pernah mereka kembangkan. Jadi teman-teman, satu poin saya sebelum kita masuk pada aset dan seterusnya, setiap manusia kita punya sumber daya yang bisa kita optimalkan untuk menambah nilai ekonomi. Lalu kalau kita tidak gunakan itu, maka itu akan tersia-sia dan terletak di kuburan. Jadi sebelum Anda dan saya masuk ke sana, saran saya optimalkan itu. Lalu poin yang kedua. Poin yang kedua, teman-teman, kalau Anda sudah sepakat atau sudah dapat gambaran tentang apa itu aset, poin yang kedua adalah kita bicara tentang pembagian yang saya sampaikan tadi ya. Ya, kalau kita bicara tentang uang, tanah, equipment, mesin-mesin, inventory, barang-barang, dan seterusnya, furniture, stok, dan seterusnya, ini termasuk aset yang kita bisa pegang. Ya, istilahnya adalah tangible asset. Intangible asset, misalnya contoh hak paten, ya, kemudian trademark, copyright. Saya punya public speaking academy yang sudah di trademarkkan, kemudian saya punya copyright di beberapa buku saya. Namanya adalah aset. Goodwill ini misalnya contoh satu image baik Anda. Secara tidak langsung Anda misalnya adalah pribadi yang dikenal baik oleh masyarakat. Itu adalah tangible asset Anda. Ya, jadi ketika Anda dan saya misalnya contoh ya, Ibu Ira dan saya berteman baik, lalu saya nggak pernah buat kesalahan kepada Ibu Ira. Anytime saya minta tolong kepada Ibu Ira, beliau pasti membantu. Kenapa? Karena saya punya goodwill kepada Bu Ira. Jadi satu yang dikatakan oleh Stephen R. Covey dalam hubungan antara manusia, antara Anda dan orang lain, ketika Anda dan orang lain, Anda dan teman Anda atau sahabat Anda atau kawan Anda yang berinteraksi secara sosial, sebetulnya kita sementara menabung. Jadi kalau saya berbuat baik kepada Bu Ira, saya menanam atau menggelontorkan atau menabung kepada Bu Ira dalam tabungan emosi tentunya. Kalau saya berbuat sesuatu tidak menyenangkan beliau, saya lagi menarik saldonya. Hingga suatu saat apabila saldo itu habis, maka akan terjadi konflik di sana. Itu disebut dengan goodwill. Ya, kemudian brand recognition dan seterusnya, internet domain name. Jadi kalau teman-teman saya lagi cari satu domain ya, satu domain itu ternyata dijual 2.500 US dollar. Itu adalah intangible asset, domain. Ya, saya bahkan pernah beberapa kali ketemu dengan beberapa tokoh atau beberapa pembicara terkenal, misalnya Mario Teguh, Tunggu Semeringin. Awal-awal saya tanya, Pak, nama webnya apa? Lalu beliau sebutkan nama web yang lain. Saya katakan, kenapa nggak nama Bapak? Oh, sudah diambil orang. Lalu ditawarkan dengan lebih mahal. Kenapa? Karena intangible asset. Ya. Kemudian customer list. Nah, ini juga penting, teman-teman. Database Anda. Database ini intangible asset. Jadi kalau teman-teman Anda punya database, itu bukan hal yang sepele di dunia saat ini. Bahkan ada yang mengatakan begini, subscribe, kemudian follower, ya, kemudian teman, itu adalah aset Anda. Atau bahasa kerennya adalah currency baru.
di era digital saat ini. Ya, mata uang baru tanda kutip. Jadi kalau Anda punya subscribe yang banyak, berarti Anda punya aset intangible yang banyak. Ya, oleh karena itu orang berlomba-lomba untuk meng-create sesuatu di YouTube atau di sosial media yang lain agar punya banyak followers sehingga dia membangun aset dia yang intangible atau nggak bisa dipegang kan. Kita fokus ke sini, yaitu tangible, intangible asset atau aset yang kita nggak bisa lihat, ya brand, saya sudah sampaikan tadi, termasuk knowledge. Beruntunglah di LWG ini, teman-teman, setiap hari Senin, ini perusahaan dengan sukarela atau dengan antusias itu membuat talk show seperti ini. Jadi teman-teman, Anda tidak hanya dibekali pengetahuan di bisnis Anda, namun dibekali pengetahuan yang lebih luas, sehingga teman-teman Anda setiap Seninnya memperbaharui aset Anda. Apa itu? Knowledge Anda. Jadi menurut saya begitu sayangnya kalau Anda tidak ngajak tim Anda atau ngajak orang lain atau bahkan Anda sendiri nggak datang ke pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya. Lalu teman-teman kita bagi dua, ini tangible, intangible. Ini versi saya berdasarkan pengalaman pengamatan saya, kita bicara tentang tangible asset ya. Tangible asset ya mau tidak mau, satu, untuk membangun itu modalnya besar. Nah, saya punya 9 laundry coin di seluruh Indonesia, satu cabang itu ya bisa seharga satu mobil gitu ya, satu cabang, ada 9 cabang. Investasinya besar. Ya, kemudian kalau membangun satu, Anda harus tungguin, Anda nggak mesti lepas. Jadi saya membangun bisnis itu saya tungguin awal-awal, bahkan saya lipat baju sendiri agar saya mengerti detail prosesnya dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir. Lalu di sini membutuhkan membangun tangible asset, membangun bisnis, bangun perusahaan, itu salah satu Anda butuh keterampilan individu. Ya, Anda butuh skill, butuh keterampilan individu Anda, keterampilan dalam manajemen, dalam penjualan, dan sosial. Percepatannya lambat, kecepatannya lambat. Jadi kecepatannya lambat, kenapa kecepatannya lambat? Karena ya tadi Anda harus tungguin kan, dan resikonya tinggi. Ya, jadi tangible asset ini umumnya berlaku seperti ini. Modal Anda harus besar, Anda harus alokasikan waktu yang banyak untuk menungguin, menjaga itu. Ya seperti kalau Anda punya toko, lalu keterampilan individu diperlukan di sana, kecepatannya tidak begitu cepat atau lambat, kemudian risikonya tinggi. Lalu kalau kita bicara tentang intangible asset, satu adalah modalnya relatif kecil. Ya, kalau Anda kenalan dengan orang kan modalnya relatif kecil ya, paling Anda bayar makan ke dia atau Anda misalnya berbuat baik ke dia, ya modalnya kecil. Lalu alokasi waktunya sedikit. Jadi kalau misalnya contoh ya, bisnis-bisnis yang sudah berjalan, ya franchising itu ownernya tidak lagi terlibat secara penuh. Dan di sini membutuhkan keterampilan tim. Ya, jadi timnya yang berperan erat ya. Kalau yang tangible kan personnya, ini timnya. Lalu terjadi percepatan. Nah, sementara kita bahas tentang contoh-contoh aset yang terjadi percepatan, risikonya rendah. Nah, ini gambaran umum yang teman-teman Anda diharapkan mulai sedikit paham atau mulai memahami dan mengerti. Ini beberapa contoh lah, kita bicara tentang kalau Indomaret, Alfamart, Cycle K, walaupun ini sudah mulai tutup dan sebagainya. Indomaret misalnya Anda mau buka ya investasi 300-350 yang saya sebutkan tadi kan. Anda mau punya satu aset ya 300-350 juta. Alfa 360-410 dan seterusnya. Ya, itu untuk investasi beli barang di luar sewa tempat, di luar franchising fee. Nah, ini kurang lebih teman-teman gambaran bagi Anda. Lalu pertanyaannya yang berikut adalah kenapa membangun aset itu penting sesuai dengan tema kita. Kalau teman-teman Anda sudah dapat gambaran, aset itu dibagi dua, yang nyata, yang bisa dipegang, tangible dan intangible. Lalu aset itu adalah segala sesuatu yang bisa ada nilai ekonomi, sumber daya yang ada nilai ekonomi. Lalu pertanyaannya, kenapa ini penting? Yang pertama adalah aset itu daya ungkit sebetulnya. Jadi contohnya ya, kalau Anda misalnya bisnis konveksi, Anda punya satu mesin dan punya 10 mesin, tentu lebih cepat 10 mesin. Karena asetnya Anda adalah 10, itu kan daya ungkit. Kalau saya punya satu cabang laundry coin dan 9 cabang, tentu lebih banyak adalah 9 cabangnya. Kenapa? Karena 9 mesin yang disebar. Ya, aset sama dengan daya ungkit. Lalu teman-teman, daya ungkit apa sih aset itu? Satu, daya ungkit waktu. Bayangkan misalnya contoh ada seorang penjahit yang kerja sendiri, ya dia profesional penjahit, ya dia mungkin tidak akan menerima order yang banyak. Ada limit yang dia bisa tangani. Selebihnya mungkin nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia bekerja secara solo. Dia tanpa ada tim. Berbeda dengan kalau misalnya dia punya aset dalam bentuk people, dalam bentuk karyawan yang banyak kan. Aset dalam bentuk karyawan yang banyak, ya satu orang
8 jam kerja, kalau 10 orang kan sudah 80 jam. Kalau 100 orang kan sudah 8.000 jam. Yang mustahil untuk dia lakukan. Jadi aset itu sama dengan daya ungkit. Daya ungkit apa? Daya ungkit waktu. Jadi kalau Anda punya aset, Anda sebenarnya punya daya ungkit. Daya ungkitnya adalah waktu. Ya. Kemudian daya ungkit kedua adalah tenaga. Kalau Anda jualan sendiri, misalnya omsetnya 100 juta, kalau Anda punya tim yang 10 orang, lalu 10 orang jualan 100 juta, sudah ada 1 miliar kan? Karena berarti Anda melakukan leveraging atau menggunakan daya ungkit, itu daya ungkit tenaga. Anda dan saya nggak akan mungkin misalnya ketemu dengan 2 orang yang berbeda di tempat yang berbeda dengan satu waktu yang sama. Tapi kalau Anda punya tim, Anda bisa ketemu dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang yang berbeda di satu waktu yang sama. Kenapa? Karena Anda punya daya ungkit tenaga. Ya, aset sama dengan daya ungkit. Daya ungkit yang kedua adalah daya ungkit tenaga. Lalu ini teman-teman satu konsep yang saya selalu ingat. Ada dua statement Paul Getty yang selalu saya kutip. Yang pertama yang mengatakan untuk kaya ada 3. Ini sudah sering saya bahas di seminar yang lalu. Jadi bos atas diri Anda sendiri, jual produk anti resesi dan dapatkan hasil dari kerja masa lampau Anda. Itu statement dari Paul Getty. Yang kedua dia mengatakan adalah lebih baik 1% dari usaha 100 orang daripada 100% dari usaha sendiri. Teman-teman kalau Anda agak bingung-bingung siapa sih Paul Getty ini? Kalau teman-teman yang suka nyari-nyari gambar di internet, maka Anda akan kenal dengan Getty Image. Getty Image itu adalah cucu yang punya perusahaan itu adalah cucu dari Paul Getty ya. Mereka keluarga yang sangat kaya di dunia, Paul Getty ya. Jadi mengatakan tadi teman-teman lebih baik 1% dari usaha 100 orang daripada 100% dari atas usaha Anda sendiri. Kenapa 1% dari usaha Anda sendiri? Saya ulangi ya, kenapa 100% dari usaha Anda sendiri tidak lebih baik dibandingkan 1% dari usaha 100 orang? Contoh gampangnya ya. Misalnya ya, andai kata Anda berusaha sendiri, ya, semua dipegang Anda jualan, misalnya Anda seorang sales yang jago, Anda sales yang menyenangkan, Anda customer-nya banyak. Namun suatu saat di kondisi pandemi ini ya semoga tidak, ini hanya sekedar ilustrasi. Kena COVID dan harus istirahat, isolasi mandiri misalnya selama 14 hari. Berarti akan ada penurunan performance selama 14 hari mungkin karena Anda batuk atau tubuhnya kurang enak, Anda demam tinggi, Anda juga agak mengabaikan kerjaan, pastinya fokus pada kesehatan. Sehingga yang terjadi adalah Anda akan terjadi penurunan omset. Kenapa? Karena 100% pendapatan itu tergantung ke tangan Anda sendiri. Berbeda dengan kalau misalnya 1% dari usaha 100 orang. Jadi misalnya yang 50 ini misalnya kena COVID, lagi isolasi mandiri, Anda masih punya 50%. Ini yang konsep yang selalu saya ingat pesan dari yang namanya adalah Paul Getty. Jadi 2 prinsip saya teman-teman dalam hidup ini, yang pertama adalah apapun yang kita kerjakan harus ada nilai tambahnya. Lalu yang kedua, apapun yang saya kerjakan, saya akan pikirkan faktor kalinya. Nah, faktor kali, kita bicara poin yang tadi. Yuk teman-teman, saya lanjut poin yang berikut. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Aset itu sama dengan daya ungkit waktu, yang pertama. Lalu yang kedua, aset itu adalah daya ungkit tenaga. Ya, lalu yang ketiga teman-teman, nah ini kita bicara ini ya. Aset itu sama dengan daya ungkit kecepatan. Kenapa daya ungkit kecepatan? Ini angka tahun 2016, saat ini 2017, 18 hingga 2019 saya belum dapat datanya. Namun teman-teman perhatikan ya, Bluebird ini sejak tahun 1975 atau 73 ya. Sebelumnya ada taksi bernama lain kemudian diubah menjadi Bluebird. Dari tahun 75 atau 73, dia sudah beroperasi di Indonesia. Gojek ini baru dimunculkan atau baru muncul di tahun 2010. Ya, berarti beberapa puluh tahun sesudah Bluebird ini ada. Namun yang terjadi ketika tahun 2016 dilakukan valuasi atau penilaian aset mereka, si Bluebird yang punya mobil, yang punya mungkin ratusan ribu mobil, itu 9,6 triliun nilainya. Si Gojek ini yang baru tahun 2010, itu 17 triliun. Perbedaan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Gojek dan Grab, pertumbuhan mereka sangat cepat. Kenapa pertumbuhan mereka sangat cepat? Nah, kita akan bahas sebentar. Jadi intinya adalah, teman-teman, kalau Anda memiliki aset, maka yang terjadi adalah adanya kecepatan yang berlipat. Bukan saya katakan Bluebird nggak punya aset, nggak. Tetapi Gojek dan Grab ini bisa melakukan percepatan. Ya, kenapa percepatan? Karena satu, ada kemudahan di situ. Ya, kalau bahasa yang lain sharing ekonomi, jadi semua orang bisa masuk ke sana. Namun kalau Bluebird kan eksklusif.
Gojek dan Grab kan siapapun bisa masuk ke sana. Sehingga kemudahan-kemudahan inilah yang menyebabkan dia cepat membangun aset. Lalu teman-teman, kita lanjut ya. Yang kedua, satu adalah aset sama dengan leveraging atau aset sama daya ungkit. Yang kedua adalah aset ini sama dengan uang. Ketika teman-teman Anda punya aset, maka pasti Anda punya uang. Kenapa? Kalau Anda manfaatkan secara optimal. Ini contoh yang paling simpel ya. Dengan 300 juta follower, jadi Ronaldo ini adalah manusia yang followernya paling banyak di dunia. 300 juta. Bayangkan Indonesia kan 270 juta penduduk ya. Jadi kalau dibuat negara, Ronaldo ini punya negara yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Sekali posting 22,8 miliar. Kenapa bisa dapat sebanyak itu? Karena tadi dia punya aset yaitu database. Dia punya aset yang namanya adalah follower dia. Dia punya aset adalah orang-orang yang memfollow dia. Inilah teman-teman hal-hal yang teman-teman harus pikirkan dan kesimpulan kita dari pembahasan saya pada malam hari ini, satu teman-teman, aset akan membantu Anda untuk melakukan percepatan dalam keuangan Anda. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, aset ini adalah daya ungkit sehingga Anda dan saya tidak perlu bekerja dengan 100%, tapi Anda memungkinkan mendapatkan hasil 100%. Dengan mengajak 99% orang lainnya melakukan hal yang sama, seperti dikatakan oleh Paul Getty. Lalu, apa yang teman-teman bisa tangkap dari percakapan ini? Ingat, teman-teman, bahwa sumber daya yang Anda miliki akan menjadi sia-sia kalau Anda tidak eksplor, tidak gunakan itu, dan terpendam di kuburan. Apa sumber daya Anda yang hari ini ada dalam diri Anda? Pengetahuan Anda, kemauan Anda, networking Anda, termasuk kontak-kontak orang yang ada di telepon Anda. Lalu yang terakhir, Anda juga bisa bantu banyak orang dengan memberikan informasi-informasi yang baik, di mana Anda mendapatkan keuntungan secara finansial, orang tadi mendapatkan keuntungan secara finansial juga. Itu yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada Bu Ira. Silakan Bu Ira.